Bank Indonesia menyatukannya ini dalam sebuah neraca. Empat bagian ini dijadikan satu, disebut transaksi berjalan, current account. Inilah pusat analisis banyak ekonom. Tetapi pada saat bersamaan kita bayarnya 317,58, maka kita mengalami defisit. Bagaimana dengan 2024 dan seterusnya? Nah, misal kita bisa belajar dari proyeksi lembaga internasional, misalnya IMF memproyeksikan kita akan makin lebar nih ke depan. Kata IMF, kita sudah belajar 4 neraca ya, yang sekaligus mencerminkan 4 jenis transaksi perdagangan internasional. Barang, 12 macam jasa, kemudian pendapatan primer yang terkait pembayaran imbal jasa, faktor tenaga kerja dan modal. Yang keempat, kita juga belajar tentang transfer ya, terutama remitansi. Nah, Bank Indonesia menyatukannya ini dalam sebuah neraca. Empat bagian ini dijadikan satu. Maksudnya dijadikan satu kan tadi barang surplus, jasa-jasa defisit, neraca primer defisit, kemudian sekunder surplus, kan begitu. Tiap tahun berubah-ubah, tapi 2023 begitu. Nah, kalau dijumlahkan ke semuanya ini disebut apa? Disebut transaksi berjalan, yang current account. Inilah pusat analisis banyak ekonom. Dan sesekali disampaikan oleh pejabat negara, silahkan dicari di mesin pencarian. Catatan di 2023, seluruh penerimaan transaksi berjalan, berarti tadi penerimaan ekspor barang, penerimaan penjualan jasa 12 macam tadi, penerimaan dari hasil faktor tenaga kerja dan modal Indonesia di luar, ditambah dengan transfer para TKI tadi, itu nilainya 316 miliar dolar selama 1 tahun 2023. Tetapi pada saat bersamaan kita bayarnya 317,58. Lebih banyak, maka kita mengalami defisit. Nah, itu artinya apa? Artinya negara, bukan pemerintah ya, negara Indonesia, itu anggap saja Bank Indonesia ini mencatat berangkas atau dompet besar, itu isi duitnya berkurang, ya enggak? Karena kita dapatnya cuma 316, kemudian bayarnya 317,5, berkurangnya kan 1,5 miliar dolar. Kalau dalam hal transaksi, bisa ya dibayangkan oleh para pembelajar ekonomi bahwa ada dompet yang mencatat hasil transaksi selama setahun 2023, kita lebih banyak membeli dibandingkan menjual. Selisihnya 1,5 miliar dolar. Nah, saya ingin merefresh kembali ya, pengertian barang ya barang sebagaimana yang kita pahami umum ya, ada pertanian, hasil pertambangan, ada hasil pabrikat, barang ya. Sedangkan jasa luas tadi. Jasa yang 12 macam, ada jasa transportasi, ada jasa traveling, jasa perjalanan, ada jasa biaya intelektual, lalu juga ada pengertian jasa yang lebih rumit tadi kan, jasa membayar bunga utang atau keuntungan, termasuk menerima ya, kalau saya sebut membayar berarti juga menerima, begitu juga dengan transfer. Nah, kita sudah sampaikan tadi, selama 2023 kita defisit 1,53 miliar dolar. Bagaimana dengan sebelum-sebelumnya? Nah, sebelum-sebelumnya kita lihat saja di gambar ini. Ini tahun 2022, ini belum kita tulis tadi ya, 1,53 tadi ya kalau tidak salah miliar dolar. Nah, kalau ini di bawah garis ini berarti defisit, yang ini surplus. Nah, ternyata kita dalam beberapa tahun terakhir, kecuali 2 tahun 2021-2022, itu kita defisit cukup lebar. Ya ini masih sempit ya. Nah, bagaimana dengan 2024 dan seterusnya? Nah, misal kita bisa belajar dari proyeksi lembaga internasional, misalnya IMF memproyeksikan kita akan makin lebar ini ke depan. Nah, kata IMF, ya, kita nanti lihat saja. Nah, 2021-2022 kenapa jadi surplus? Nah, itu juga menjadi kajian tersendiri. Saya ingin menyampaikan saja faktanya. Nah, lalu 98 sampai 2011 kita surplus. Dahulunya lagi kita defisit. Nah, itu transaksi berjalan. Saya ulangi, transaksi berjalan adalah keseluruhan transaksi barang dan jasa. Nah, kalau perdagangan barang saja beda ya. Nah, biasanya analisisnya yang lebih sering dipakai bukan nominalnya, tetapi persentasinya dari PDB. Jadi begitu ya. Jadi kan mungkin para pembelajar ekonomi ini juga sering mendengar, misalnya defisit itu diukur dari
atas PDB. Memang PDB itu kan produk domestik bruto, kita sudah pernah kajian juga, wajar menjadi acuan. Nah, kalau dihitung secara PDB, ini yang kita dapatkan. Jadi nilai ini tadi kita bandingkan, kita sandingkan dengan nilai PDB pada tahun bersangkutan. Tentu kalau ini pakai dolar Amerika ya harus sesama dolar Amerika dikonversikan. Dapatlah ini di tahun 2023 ini yang tadi 1,5 miliar dolar itu kalau dengan PDB 0,11% dari PDB defisitnya. Nah, ini menunjukkan defisit yang cukup lebar, ini surplus. Jadi kita pernah mengalami surplus yang cukup besar, tapi sejak 2011 mepet ya, 2012 kita selalu mengalami defisit. Nah, menarik memang, ini perlu studi yang lebih rinci, mengapa kita di saat pandemi justru mengalami surplus. Tapi ini sebetulnya mudah dijelaskan. Dulu kita pas resesi, krisis, ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan, pertumbuhan ekonomi negatif, bahkan hanya rendah di tahun-tahun berikutnya. Kita juga pernah belajar bahwa pengangguran meningkat, tetapi neraca pembayaran justru, transaksi berjalan justru surplus. Jadi ini rahasia juga yang perlu diselidiki lebih lanjut. Tidak selalu surplus transaksi berjalan itu mencerminkan perekonomian yang baik. Atau sebaliknya juga, harus dilihat detail-detailnya sebagaimana kajian-kajian kita sebelumnya. Nah, hanya saja ini kunci dari semua ini biasanya orang defisit itu bisa 2-3 tahun. Bisa membayangkan ya, ini adalah isi dompet negara ya, bukan pemerintah, yang dicatat oleh Bank Indonesia akibat transaksi. Jadi bukan utang piutang, bukan investasi, tapi murni karena berdagang, jasa maupun barang. Nah itu kalau dia defisit 2-3 tahun ya tidak masalah kan. Tapi kalau kita defisitnya berkepanjangan, berarti bisa keadaan negara tersebut lemah dong. Ini nanti lanjutannya adalah terhadap nilai rupiah. Nanti kita pelan-pelan mengkaji ini. Yang penting para pembelajar ekonomi sudah mengenal apa yang disebut dengan transaksi berjalan, current account, dan ini salah satu pusat analisa dalam ilmu ekonomi.